kami para jin ada yang mau ikuti jalan yang lurus, ikut beriman dengan ajaran Rasulullah. Wa minna duna dzalik, ada pula di antara kami yang kufur. Dunna tara'iqa qidada, kami kalangan jin sama seperti manusia juga bermacam-macam, ada yang mau beriman, ada yang kufur, ada yang taat, ada yang maksiat. Keduanya adalah makhluk yang Allah bebani untuk taat dan beriman kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini terkadang demikian alamin, yang dimaksud adalah jin dan manusia. Tetapi ayat ini alhamdulillahirabbil alamin lebih umum. Yang dimaksud alamin adalah segala yang Allah ciptakan dari makhluk-makhluknya. Ar-Rahmanir Rahim pada ayat yang ketiga. Dan tentang Rahmanir Rahim telah kita terangkan tafsirnya, bahwa makna Rahim adalah yang maha pengasih, rahmat yang Allah khususkan untuk kaum mukminin, rahmat secara istimewa yang Allah berikan kepada mukminin, sementara Rahman adalah rahmat yang secara umum Allah berikan kepada makhluknya. Dan di dalam ayat ini, dua ayat ini, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, ini ada pelajaran, yaitu digabungkannya antara targhib dan tarhib. Tarhib itu artinya ancaman, peringatan para ini merupakan salah dua pertemuan. Alhamdulillah jangan menjadi orang hanya takut, tidak memiliki harapan kepada Tuhannya sedikit pun. Tidak memiliki rasa takut sedikit pun kepada
Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Beritahu hambaku, aku azab di ancaman, di sisi lain angin segar. Nah, ini istilahnya tarhib dan terhib. Demikian pula ayat Al-Fatihah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini peringatan, awas, yang kalian maksiati itu Rabbul Alamin, yang menguasai makhluknya dan segenap alam semesta ini. Mau sembunyi kemana kamu dari penglihatan Allah tatkala kamu bermaksiat kepadanya? Tetapi dengan itu jangan kehilangan harapan, karena sangat takutnya sehingga putus asa, bunuh diri karena merasa banyak dosa yang telah dia lakukan. Lah, Tuhan kamu juga Rahmanur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau satu sisi ini berlebihan akan merusak agama seseorang. Sisi terhib berlebihan, orang hanya takut sehingga cemas, hilang harapannya dari Allah, sehingga kunut, yaitu putus asa dari rahmat Allah, dan itu dosa besar. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Tetapi juga jadi orang jangan terlalu berharap sangat yakin Tuhannya pemurah, sangat yakin Tuhannya pengampun, maka sekehendaknya dia lakukan dosa dan maksiat. Kamu kemanakan ancaman-ancaman Allah? Makanya di dalam dakwah dua sisi ini harus seimbang selalu. Umat jangan terlalu terus menerus dicekoki dengan ancaman-ancaman saja. Awas, ini dosa sekian, ancamannya ini, ancamannya itu, sehingga orang yang dia tangkap bahwa agama itu begitu sempit, begitu ngerinya, karena bergerak sedikit ancaman, berbuat sedikit larangan. Tetapi sebaliknya, umat juga jangan dikipas-kipasi terus dengan angin segar. Amalan ini pahalanya surga, lakukan ini. Allah, niscaya tidak seorang pun putus asa dari rahmat Allah sehingga meninggalkan agamanya dan kufur kepada Allah. Kalau tahu, tetapi sengaja Allah sembunyikan sebagai ujian. Kalau lagu itu nggak ada beda mukmin dan kafir. Semua pada tahu, di kubur adabnya begitu keras, neraka begitu bahaya dan pedih siksanya. Semua beriman. Apa keutamaannya iman ketika itu? Atau semua melihat surga betapa indahnya dan kenikmatan yang ada di dalamnya, semua berharap masuk surga. Nggak ada orang kafir kalau begitu kan? Tapi ada iman. Tetapi ketika itu disembunyikan oleh Allah, nggak ada seorang pun tahu di dunia yang beriman, percaya tentang kenikmatan Allah, yang percaya takut dari siksa Allah, sehingga dia beramal dan meninggalkan maksiat. Ketika itu tampak keunggulan iman dari kekufuran. Beda antara orang mukmin dan yang kafir. Kalau enggak akan ada orang kafir di dunia ini. Semuanya mukmin juga. Semua pada keluar neraka, itu tempat kembali nanti.
manusia. Ini pelajaran penting bagi kita semua. Sekaligus ini pelajaran yang kedua bagi kita, bahwa Allah memberikan untuk kita tuti. Berarti untuk apa kalau tuti baru tuti? Berapa banyak Allah berbicara tentang neraka? Ada neraka, ada tuti. Sebaliknya Allah cerita tentang surga untuk diharapkan. Allah gambarkan surga bidadari yang begitu cantik, halal dan sebagainya, buah-buahan yang mudah dipetik, dan kenikmatan yang kuat. Berulang-ulang Allah ceritakan tentang surga itu. Untuk apa kalau itu tidak diharapkan? Sengaja memang Allah ceritakan surga dan neraka untuk ditakuti, dan Allah ceritakan surga dan kenikmatan untuk diharapkan. Dan itu sebagai wujud cinta kepada Allah. Berharap surga berarti mengharap ridha Allah, takut dari neraka berarti takut dari siksa Allah. Salah anggapan sebagian orang yang menyatakan, ya Allah, kalau saya takut kepada neraka karena takut siksanya, masukkan saya ke dalam neraka. Ya Allah, kalau saya beramal ingin masuk surga, jangan masukkan saya ke surga. Mudah-mudahan kamu tidak dimasukkan surga. Ya Allah ceritakan surga untuk apa? Cinta kepada Allah. Ketika Allah menciptakan dari rahmatnya, Allah ciptakan surga sebagai terghib, pemicu, mendorong seorang mukmin untuk beramal saleh. Dengan itu dia pantas mendapatkan surga. Omong kosong kalau mereka menyatakan bahwa cinta yang benar itu beramal murni karena Allah, bukan berharap surga. Takut dari maksiat itu yang benar, takut kepada Allah, bukan dari neraka. La haula wala quwwata illa billah. Hapus saja semua ayat yang cerita tentang neraka, dihapus saja ayat-ayat tentang surga. Semuanya berharap kepada Allah, takut dari Allah. Takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Dikemanakan ayat-ayat yang sekian banyak tentang surga? Bahkan secara terperinci Allah ceritakan tentang sungai yang dari susu, sungai yang dari madu, bidadari, dan segala macam kenikmatannya. Untuk apa itu semua? Kecintaan kepada Allah tidak menafikan kamu berharap surga, tidak bertentangan. Justru Allah ceritakan itu semua untuk kamu berharap, untuk kamu semangat sebagai sport bagi seorang muslim untuk beramal saleh. Justru cinta yang seperti mereka akui, kalau cinta itu murni hanya karena Allah, takut juga murni hanya karena Allah, itu yang omong kosong. Bukan demikian seorang mukmin, tidak berharap surga dan tidak takut neraka. La ilaha illallah. Seberani itukah seorang mukmin melecehkan ayat-ayat Allah? Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, ini tentang ancaman dan harapan yang keduanya Allah ajarkan di dalam ayat Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, sebelumnya perlu kita ketahui bersama, ayat ini qiraah mutawatirah, ada dua, boleh kedua-duanya dibaca, boleh dengan mat, dibaca panjang Maliki yaumiddin, boleh pula dibaca qasr pendek Maliki yaumiddin, boleh pendek Maliki yaumiddin, boleh panjang dua harakat Maliki yaumiddin. Keduanya benar, keduanya pernah dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keduanya mutawatirah. Maliki yaumiddin, kalau bacaan panjang Maliki itu dari
kata al-mulk, al-milk, yang artinya yang memiliki, sementara maliki artinya malik, penguasa. Bacaan malik ini ada juga di akhir surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malik, bacaannya pendek. Malikin nas, sama dengan maliki yaumiddin. Juga maknanya kekuasaan di hari itu milik Allah. Allah terangkan juga di dalam ayat yang lain, seperti dalam surat Maryam, al-mulku yawma idinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Al-mulku, kekuasaan di hari itu, hari kiamat, milik Rahman, Allah, dan hari itu sungguh pahit bagi orang-orang kafir. Nasallallahu al-afiyah. Juga di surat Amma yatasaalun, An-Naba, ketika Allah nyatakan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Di hari malaikat dibangkitkan oleh Allah secara bersaf-saf, mereka tidak satu pun yang berani berbicara kecuali yang Allah beri izin dan hanya mengucapkan kebenaran. Nah, itu makna daripada kekuasaan di hari itu. Maliki, pemilik, maknanya berdekatan. Allah yang memiliki hari kiamat, Allah yang berkuasa di hari kiamat. Dan hari kiamat, demikian Allah sebut Yaumuddin, ad-din. Di sini artinya adalah al-jaza, pembalasan, di mana yang berbuat baik dibalas kebaikan, yang berbuat jelek dibalas dengan kejelekan pula, ditimbang dan dibalas amalan setiap insan di hari itu. Dan hanya Allah yang berkuasa tentunya di hari itu. Allah SWT tadi menyatakan pahit hari itu bagi orang kafir, karena mereka tahu bakal nasib yang mereka dapati setelah ditimbang dan dibalas segala amalan mereka di dunia. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah menyatakan, yaqbidullahu al-arda wa yaqbis sama'a biyaminihi wa yaqulu anal malik aina mulukil ardi aina mulukul ardi aina jabbarun aina al-mutababbirun. Allah melipat langit buat menggembak bumi di hari kiamat dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berkata di hari itu, akulah penguasa. Mana penguasa bumi? Di mana orang-orang yang sabar? Mana orang-orang yang sabar? Artinya hadis ini bahwa di hari itu tampak sekali kekuasaan Allah. Allah berkuasa di hari kiamat maupun sebelum hari kiamat. Tetapi di hari kiamat itu sangat tampak, di mana sebelum kiamat orang yang kafir atau kurang imannya bisa saja dia mengingkiri dan menyatakan saya tidak punya kekuasaan. Segala sesuatu terjadi bahwa kekuasaan saya harus dengan
titah dan izin saya. Orang-orang yang sombong. Bisa aja dia bilang itu, walaupun bentuknya semu, tapi bagi orang yang kurang imannya, dia akan menyatakan begitu. Tetapi di hari itu nggak akan ada seorang pun yang berkata demikian. Betul-betul tampak kekuasaan Allah, hanya Allah yang berkuasa di hari itu. Nggak ada raja, nggak ada pemimpin, nggak ada yang dipimpin, nggak ada laki, nggak ada wanita, nggak ada kuat, nggak ada lemah. Semua diam, semua akan dihisab, dibalas masing-masing sesuai amalannya. Khususnya di hari itu, makanya Allah sebut Malik Yaumiddin, penguasa di hari itu. Walaupun kekuasaan Allah juga di selain hari kiamat, tetapi secara khusus Allah sebut hari kiamat karena itu tadi musnah, lenyap kekuasaan-kekuasaan yang sempat dimiliki oleh manusia di dunia dulu. Karena Allah penguasa, karena Allah yang maha kuasa, dan segala kekuasaan di dunia ini semua karena di bawah kekuasaan Allah, pasti akan sirna, akan lenyap. Maka diriwayatkan oleh Bukhari Muslim pula dari hadits Abu Hurairah pula, Rasulullah nyatakan, akhna'u ismin indallah rajulun tasamma bimalikil amlak wala malika illallah. Nama yang paling jelek, nama yang paling bejat di sisi Allah adalah seseorang yang menamakan dirinya raja di raja, penguasa satu-satunya, super power. La malika illallah, tiada penguasa hakiki kecuali Allah. Dilarang gelar ini kemudian kita berikan kepada selain Allah. Jangan mengikuti kebanyakan orang. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau diikuti mayoritas orang di bumi ini akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Syahin Syah, maknanya hampir sama, raja dari raja di raja atau penguasa yang mutlak kekuasaannya, kekuatan yang begitu besar. Mungkin orang menyatakan ya itu kan relatif, artinya dibanding kekuasaan lain yang ada milik manusia. Walaupun demikian, namanya manusia, tidak ada raja di raja bagi mereka. Raja di rajanya pun pasti mati. Yang memiliki kekuatan super pun juga pasti hancur, pasti musnah, pasti kembali kepada tanah. Maka karena fana, tidak kekal, sifatnya tidak abadi, tidak pantas untuk dinamakan dengan nama itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, Maliki Yaumiddin, penguasa di hari kebangkitan, di mana Allah balas setiap makhluk sesuai dengan amalannya. Umar bin Khattab diriwayatkan dari beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu wa ta'ahabu lil ardil akbar alaman la takhfa alaihi a'malukum. Perhitungkan amalan kalian sebelum kalian akan diperhitungkan nanti. Timbanglah amalan kalian sebelum kalian akan ditimbang nanti. Dan persiapkan untuk menghadapi Yaumuddin, hari pembalasan kelak. Oleh sebab itu diriwayatkan para ulama salaf, setiap hari sebelum tidur malam dia ambil kertas, buku, catat amalannya, apa yang dia lakukan sepanjang hari. Kemudian dia timbang sendiri mana yang lebih banyak, amalan kebaikan atau amalan kejelekan. Sebelum nanti di hari kiamat dia akan menghadapi timbangan amalan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, meneruskan kajian rutin kita Tafsir Quranul Azim karya Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah, yaitu Iyyaka na'budu